Hanya orang Indonesia yang tidak memiliki rasa malu di tempat publik yang segitu ramenya. Lo tau gak, katanya ada orang Indonesia di Jepang yang ngerampok lansia dan duitnya dipakai buat judai online. Dan ternyata ini bener guys. WNI bernama Yogi Ageng Prayogo ditangkap polisi Jepang tersangka percobaan. Masih sangat muda. のインドネシア国籍の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。今年7月、小美玉市でインドネシア人の男性が刃物で切りつけられ、車を奪われるなどした事件で。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya di video kali ini, Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video warga Indonesia ataupun pekerja Indonesia buat malu nama negara Indonesia, geng. Kenapa, geng? Karena ada seorang lelaki orang Indonesia bikin malu ada WNI di Jepang, rampok lansia dan uangnya dipakai judi online. Waduh, malu sekali ya, geng ya. Dan bukan cuma video kali ini ataupun kasus kali ini aja ya. Dan banyak juga orang-orang Indonesia ataupun pekerja Indonesia yang melakukan hal serupa di negara Jepang, geng. Dan juga di Singapura, para TKW itu bergaduh seakan-akan mereka itu di negaranya sendiri, geng. Kayak gitu. Ini buat mencemarkan nama baik Indonesia sendiri, geng. Kayak gitu. Kenapa? Ya, dia seakan-akan tidak tahu tempat, tidak tahu adab, dia itu berjoget-joget, terus berkelahi, bergaduh, terus sekarang malah di Jepang ini merompak seorang lansia, geng. Waduh, mau taruh di mana nama baik Indonesia, geng? Sedangkan negara Jepang juga bekerja sama dengan Indonesia untuk para pekerja Indonesia biar bekerja di negaranya, geng. Namun apa balasannya, geng? Kok seperti ini, geng? Bukannya Ikinya membenci ataupun menghina ataupun menyindir ataupun membandingkan ya, geng ya. Namun kalau fakta harus diungkap biar ada kesadaran diri untuk rakyat kita sendiri, geng. Kayak gitu. Biar SDM-nya itu naik lah kayak gitu. Jangan pakai SDM rendah terus kayak gitu. Katanya mau dibilang negara maju. Kalau seperti ini, ya mau dibilang negara maju dari mananya kalau pemikirannya, mentalitinya tidak bisa diubah. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Viral di media sosial, 5 tenaga kerja wanita atau TKW asal Indonesia berkelahi di Singapura. Perkelahian antar dua kelompok itu membuat geger dan jadi sorotan publik. Peristiwa itu terjadi di stasiun MRT 15 Paya Lebar Road di luar Paya Lebar Square, Singapura pada Minggu 19 Mei lalu. Dilansir Storm, Sabtu 14 September, polisi telah menangkap 5 perempuan tersebut. Motif dari perkelahian ini berawal dari penghinaan yang kemudian diunggah di media sosial TikTok. Salah satu dari wanita yang terlibat juga disebutkan sedang mabuk. Mereka kemudian menjalani sidang dakwaan pengadilan pada Kamis 15 Agustus dengan mendapat hukuman penjara hingga 1 tahun, denda hingga 5.000 dolar Singapura atau sekitar 59 juta rupiah. Hanya orang Indonesia yang tidak memiliki rasa malu di tempat publik yang segitu ramenya. Dia TikTokan, bikin video joget-joget di depan umum. Ini TKW ataupun pekerja wanita dari Indonesia, geng ya. Nanti kalau disiksa dengan majikannya, terus diginiin lah, digituin lah.
katanya majikannya jahat, namun kelakuannya kita sendiri harus kita perbaiki, geng, kayak gitu ya, geng ya. Kalau di Malaysia, jangan ditanya hal seperti itu ya, geng ya. Para TKI dan TKW itu sering membuat kegaduhan ataupun buat onar. Namun tahun 2024 ini sudah mengkurang, tidak seperti tahun-tahun yang dulu kayak gitu ya, geng. Mungkin mereka sudah sadar bahwa asalnya mereka memang cuma menumpang di negara orang. Namun meskipun kayak gitu, ada juga di negara orang tuh seperti itu. Mentality para pekerja Indonesia ini harus dirubah, geng. Bukannya ingin memojokkan ataupun menjelekkan sesama pekerja ataupun sesama kuli ataupun sesama babu lah istilahnya ya, geng ya. Jangan melakukan hal seperti itu. Itu hanya mencemarkan nama baik Indonesia saja di mata dunia, di mata negara Anda yang sekarang mencari nafkah. Itu. Dan satu juga bukan cuma tentang bergaduhan ataupun perkelahian ataupun lain sebagainya, merompak dan lain sebagainya gitu ya. Namun juga tahu adab sendiri, tahu punya rasa malu sendiri bahwa dan bila ada orang negara itu membuat kayak aktivis-aktivis tentang warga asing dan lain sebagainya, gak usah menyibuk tentang hal negara orang kayak gitu ya, geng. Gak usah yang kalian tempati sekarang, contohnya di Singapura, di Malaysia, di Jepang. Kalau orang Jepang membuat seperti ini tentang warga, tentang negaranya, gak usah kalian menyibuk. Dan juga yang berada di Malaysia juga, terutama yang paling banyak para pekerja Indonesia ini, geng ya. Jangan membuat hal seperti itu kayak itu. Karena mereka itu adalah tugas mereka, para rakyat-rakyat mereka. Mereka lagi mempertahankan tanah air mereka. Itulah yang mereka suarakan sekarang. Jadi kalau disebut kita pati, pendatang apalah kayak gitu, gak usah sakit hati kayak gitu. Kalau memang kalian memang pendatang betul-betul, kalau memang kalian tuh pendatang resmi, gak ilegal, kalian gak akan sakit hati kayak gitu. Namun yang sakit hati ini orang-orang yang datang ilegal kayak itu, yang naik tongkang nggak pakai paspor, gak lain sebagainya, yang gak masuk PT, yang kayak gitu ya, geng ya, yang ikinya pelik kayak gitu ikinya. Oke, geng, ikinya akan mereaction seberapa video lagi ini lelaki ataupun pekerja Indonesia ataupun pemuda Indonesia yang merampok lansia dan uangnya dipakai judi online ya, geng ya. Ini sampai masuk berita Jepang, geng. Buat malu saja, geng. Jom kita simak dulu videonya. Lo tau gak, katanya ada orang Indonesia di Jepang yang ngerampok lansia dan duitnya dipakai buat judai online. Dan ternyata ini bener, guys. Gue lansir dari Detik News. Jadi orang Indonesia ini namanya Yogi, usianya baru 24 tahun. Jadi diketahui Yogi ini emang peserta magang di sebuah perusahaan bahan baku, dan Yogi udah magang di Jepang itu selama 2 tahun. Kronologinya, pada tanggal 27 November kemarin, Yogi ini berusaha melakukan percobaan perampokan dan ke pasangan lansia yang tinggal nggak jauh di tempat Yogi tinggal. Jadi Yogi datang sendirian ke rumah korban jam 17.15 waktu setempat dan udah membawa pisau dapur. Sampai rumah korban, Yogi pencet interkom rumah dan keluarlah istri korban yang langsung diserang sama Yogi. Gak lama setelah itu, sang suami juga diserang sama Yogi di tempat yang sama. Cuma karena Yogi ini di Jepang, polisi di sana tuh grecep semua. Akhirnya Yogi langsung ditangkap pihak kepolisian Jepang, dan ketika diperiksa, Yogi mengaku cuma ingin merampok pasangan lansia tersebut yang dimana uangnya mau Yogi pakai buat judai online. Akhirnya kejadian ini jadi rame banget diberitakan sama media-media di Jepang. Soalnya banyak rumor yang bilang Yakuza di Jepang aja nggak akan pernah nyerang orang tua. Ini si Yogi orang Indonesia berani nyerang lansia buat ngerampok dan duitnya mau dipakai buat judai online. Yogi orang Indonesia kerja di Jepang tapi kasih persembahan buat Kamboja. Segitu parahnya efek judai online. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. WNI bernama Yogi Ageng Prayogo ditangkap polisi Jepang tersangka percobaan. Masih sangat muda, baru berusia 24 tahun. Sangat disayangkan. Tersangka ini adalah buron dan tertangkap kemarin 28 November 2024. Dia dituduh melakukan percobaan terhadap 2 orang warga lansia Jepang yang berusia 81 tahun dan 78 tahun pada tanggal 18 November kemarin ya, di Shizuoka, Jepang. Tersangka dan korban ini tidak saling kenal. Jadi menurut polisi sekitar pukul 17.15 pada tanggal 18 November kemarin, tersangka masuk ke sebuah rumah di Kuniyasu ya, kota Kagegawa. 今月18日、掛川市の民家で高齢の夫婦が切りつけられた事件で、警察は今日未明、24歳のインドネシア国籍の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、
掛川市千浜に住むインドネシア国籍の工員ヨギ・アゲング・プラヨゴ容疑者24歳です。警察によりますと、ヨギ容疑者は今月18日午後5時15分ごろ、掛川市国安の住宅に押し入り、この家に住む78歳の女性に対し、殺意を持って顔や腕などを包丁で切りつけ、全治1ヶ月の怪我をさせた疑いが持たれています。事件当時、ヨギ容疑者は女性の夫も切りつけたとみられていて、夫は顔などに怪我をしました。ヨギ容疑者は夫婦を切りつけた後に逃走し、警察は聞き込みや防犯カメラなどの捜査から今日未明、ヨギ容疑者を逮捕しました。警察によりますと、ヨギ容疑者と夫婦に面識はないとみられています。ヨギ容疑者は犯行を認めていますが、殺意については否認しているということです。警察はヨギ容疑者の犯行前後の行動や目的について引き続き捜査を進める方針です。今年7月、小美玉市でインドネシア人の男性が刃物で切りつけられ、車を奪われるなどした事件で、警察は4人のインドネシア人のグループを強盗傷害などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、いずれもインドネシア人で23歳から41歳までの4人の容疑者です。4人のグループは7月24日の早朝、小美玉市上川の路上で、30歳のインドネシア人の男性に拳銃のようなものを突きつけて、頭を刃物で切りつけたり、顔を殴ったりした上、男性の乗っていた車を奪うなどしたとして、強盗傷害と監禁の疑いが持たれています。男性は全治1週間の怪我をしたということです。警察が先月、石岡市内の飲食店の駐車場で、奪われた男性の車に乗る2人の容疑者を見つけるなど捜査を続けた結果、4人の逮捕につながったということです。警察によりますと、襲われた男性は容疑者たちと SNS を通じて知り合い、事件の日、小美玉市内に来るよう呼び出されたということです。警察は4人の認否について捜査に支障があるとして明らかにしていません。警察は詳しいいきさつを調べるとともに、他にも共犯者がいたとみて行方を捜査しています。Merampoknya bukan karena tak makan, bukan karena apa, geng, tapi main judi online. Buat kalian, buat para netizen yang selalu menghina dan merendahkan, tahniah buat Malaysia kayak gini, kayak gitu ya, geng ya. Lihat sendiri warga kita sampai merampok untuk main judi online. Nah, kayak gitu ya, geng. Ini malunya, waduh, bukan satu orang aja, bukan satu keluarga aja, geng, tapi satu Indonesia. Yang disebut bukan keluarga Yogi, tapi orang Indonesia ataupun WNI Indonesia. Lihat sendiri kan, geng. Nah, kalau kayak gini nggak akan mengambil si para ketua netizen Konoha nggak akan mengambil kesimpulan, nggak akan mengambil tindakan, tidak akan mengomentari kayak gitu ya, geng ya. Dia akan membandingkan, contohnya seperti kalau kita membagi gaji, kasih tahu gaji orang Malaysia seperti ini, orang Malaysia seperti itu, terus si apa itu tak akan terima. Ini di Malaysia, di Jepang kayak gini gajinya, kayak gitu gajinya. Dia gak akan mereaction ataupun tidak akan menanggapi hal-hal seperti ini. Dia gak akan menegurnya, geng, kayak gitu. Dia akan melantakkan dan terus memetik-metik nama negara Malaysia saja, kayak gitu. Seakan-akan di kelopak matanya itu dia cuma Malaysia yang salah di mata dia. Sedangkan banyak orang-orang kita pekerja Indonesia yang membuat kesalahan. Dan mari kita nasihati, bukan menjelekkan ataupun membandingkan. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi kita harus pahami di sini. Ini yang seperti ini membuat malu negara sendiri. Apa itu gak akan mengkritik, gak akan gak akan ikut campur, akan diam saja. Kayak gini ya, geng. Ini memalukan bukan satu keluarga ini satu Indonesia, geng, kayak gitu. Jadi pesan daripada ikinya, janganlah membuat hal seperti itu. Karena niat kalian kemana? Ke negara orang, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga kalian di kampung halaman. Kayak gitu. Ingatlah itu saja. Jangan buat onar. Ingat, harus ada adab. Di mana bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka
dengan channel Ikinya. Jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Bila tersilap kata, tersilap benda apa kata-kata, silakan kritik ataupun komentar Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.